Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang fisika berkaitan dengan topik vektor. Dan untuk kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal lain, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan semoga bisa membantu kamu dalam memahami masalah-masalah topik fisika ini dengan lebih baik lagi. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan terima kasih khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Gambar berikut yang menggambarkan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0 adalah titik-titik. Jadi suatu penjumlahan vektor yang memberikan hasil sama dengan 0 apabila sebuah vektor dengan titik mula-mula di titik A misalkan, setelah dilanjutkan dengan beberapa vektor yang lain, dia akan kembali ke titik semula. Itu disebut dengan jumlah atau resultan vektornya sama dengan 0. Jadi kalau kita akan mencari titik A, misalnya di option A titik ini, maka akan kita coba panah yang berkelanjutan dari A tambah B tambah C. Jadi ini A ditambahkan dengan B tambah C seharusnya mengarah ke sebelah sini ya. Jadi yang C ini menyebabkan option di nomor 1 kurang tepat. Kita lanjut lagi di option B ini A-nya. A tambah B, di sini udah jelas salah karena B-nya berlawan arah. Seharusnya A tambah B itu arahnya berlanjut ya. Kita lanjut lagi di option C. Mula-mulanya A ditambah B ditambah C ditambah D kembali ke titik semula, berarti jawabannya adalah di option C. Kemudian kalau di option D, A tambah B tambah C oke, yang menyebabkan salah adalah di option D. Kemudian A, ini juga B-nya udah salah ya, karena B-nya berlawan arah, harusnya mengarah ke sebelah atas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut, tiga vektor gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada satu titik tangkap O seperti pada gambar di samping. Jika panjang sisi satu kotak sebesar 1 Newton, resultan ketiga vektor tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini ada F1, F2, dan F3. F1 ini kita uraikan kemari. Berarti dia mengarah 3 ke kiri. Kita sebut dengan F1X. Berarti minus 3. Kita membuat asumsi bahwa vektor yang mengarah ke sebelah kanan bernilai positif, mengarah ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Lalu kita hitung dia berapa kotak ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti F1Y-nya bernilai positif 8. Langkah yang sama kita kerjakan untuk F2. F2 kita tarik kemari, kita hubungkan ke titik pangkal, kita hitung 1, 2, 3, 4 mengarah 4 ke kanan, berarti F2X-nya adalah positif 4, F2Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengarah 6 ke atas, kita tuliskan sebagai positif 6. Kita lanjutkan untuk F3X, kita lanjutkan kemari, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti positif 11 untuk X-nya. Dan 1, 2, 3, 4, 5 mengarah 5 ke bawah, berarti F3Y-nya bernilai negatif 5. Kita jumlahkan nilai X-nya, berarti min 3 tambah 4 adalah 1, tambah 11 adalah 12. Berarti jumlah gaya pada sumbu X adalah sebesar 12. Kita jumlahkan lagi untuk yang jumlah pada sumbu Y, 8 tambah 6, 14. 14 dikurang 5 adalah sebesar 9. Kita dapatkan besar resultan pada sumbu X dan besar resultan pada sumbu Y, maka resultan vektor sama dengan akar dari sigma Fx dikuadratkan dan sigma Fy dikuadratkan. Maka hasilnya adalah akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Akar dari 144 ditambah 81, akar 225, jawabannya adalah 15. Kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Dua vektor kecepatan V1 dan V2 mengapit sudut 120 derajat. Jika besar masing-masing vektor V1 20 dan V2 30, gambarkan resultan vektor kecepatan tersebut dengan metode segitiga dan jajaran lenjang. Sebenarnya di sini tidak ditanyakan berapa besar resultan, tapi untuk menggambarkannya, kita coba cari dulu nilai resultannya. Jadi resultannya sama dengan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat
ditambah 2V1 V2 cos alfa. Kita tuliskan akar dari V1-nya adalah 20 kuadrat, V2-nya adalah 30 kuadrat, tambah 2 kali 20 kali 30, dikali nilai dari kosinus 120, nilai adalah minus setengah. Maka kita dapatkan hasilnya adalah akar dari 400 tambah 900, kemudian ini 2 dan min setengah jadi min 1, 20 kali 30 adalah 600. Maka jawabannya menjadi akar dari 400 tambah 900, berarti akar 1300 dikurang 600 adalah akar 700. Kita bisa tuliskan sebagai 10 akar 7. Kemudian untuk menggambarkannya dengan metode segitiga, kita gambarkan vektor 1 sepanjang 2 cm. Kemudian vektor kedua 30 cm kita gambarkan sebagai 3 cm ya. Berarti kita gambarkan 1 cm mewakili 10 cm per second. Kemudian yang vektor kedua kita gambarkan 3 cm dengan sudut 120 derajat. Kita gambarkan 3 cm. Sudutnya adalah yang ini, 120 derajat. Ini V2. Dan besar resultannya kita hubungkan dari titik pangkal ke ujung. Ini adalah resultannya. Jadi dengan menggunakan metode segitiga. Kita lanjutkan penggambarannya dengan metode jajaran genjang. Kita gambarkan V1-nya 2 cm. Kemudian V2-nya kita gambar dari titik pangkal yang sama. Kita gambar 3 cm. V2 dengan sudut 120 derajat. Dalam penggambaran dengan metode jajaran genjang, kita tarik garis yang sejajar dengan V1, kita gambar garis putus-putus. Lalu yang sejajar dengan V2. Maka resultannya adalah dari titik pangkal ke pertemuan antara dua buah vektor perpanjangan tadi. Kita gambar seperti ini. Ini adalah resultannya. Jadi kita selesai menggambarkan kedua vektor tersebut baik dengan jajaran genjang maupun dengan metode segitiga. Yang gambar kedua kita gambarkan dengan metode jajaran genjang. Kita lanjut ke soal berikut. Jika dua vektor gaya memiliki selisih dan jumlah vektor yang sama, tentukan sudut apit kedua vektor gaya tersebut. Jadi selisih dan resultannya sama, kita tuliskan S sama dengan R. Jadi rumus dari selisih vektor adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos alfa. Rumus dari resultan adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa. Di mana disebutkan bahwa vektornya adalah sama, dua vektor gaya memiliki sisi jumlah vektor yang sama. Kita asumsikan bahwa tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bahwa vektornya sama. Maaf tadi saya kira disebutkan besarnya sama. Kalau tidak disebutkan, kita kurangkan saja langsung supaya hilang akarnya. Sehingga F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah F1 F2 cos alfa. Yang bisa kita pastikan adalah bahwa F1 kuadrat dengan F1 kuadrat habis, kemudian F2 kuadrat dengan F2 kuadrat habis, menyisakan minus 2F1 F2 cos sama dengan 2F1 F2 cos. Kita pindahkan yang minus 2 ini ke sebelah kanan jadi positif. Berarti 0 sama dengan 4F1 F2 cos alfa. Maka nilai cos alfanya sama dengan 0 dibagi 4F1 F2. Berarti nilainya adalah 0. Cos yang memberikan nilai 0 adalah ketika 90 derajat. Jadi jawabannya adalah 90 derajat. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 3. Dua vektor kecepatan masing-masing besarnya 5 meter per second dan 3 meter per second. Jika resultan kedua vektor tersebut adalah 7 meter per second, tentukan besar sudut apitnya. Jadi rumus dari resultan sama dengan akar dari
F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Nilai resultannya adalah 7 sama dengan akar dari vektor satunya adalah 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 5 kali kosinus alfa. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan, 7 kuadrat jadi 49, 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9, 2 kali 3 kali 5, berarti 6 kali 5, 30, menjadi 30 cos alfa. Maka untuk memindahkannya kita pindah ruaskan yang 25 dan 9 itu ke ruas kiri. Jadi 49 kita kurangkan dengan 25 lalu kita kurang 9 memberikan hasil 15. Kita tuliskan 15 sama dengan 30 dikali cos alfa. Maka nilai cos alfanya adalah 15/30 sama dengan setengah. Dan sudut yang memberikan nilai kosinus setengah adalah sudut 60 derajat. Jadi kita dapatkan nilai sudut apliknya adalah sama dengan 60 derajat. Demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga yang kita bahas ini bisa membantu kamu memahami materi dengan lebih baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.